narasumber episode kali ini salah satu yang ngebantuin pas Alwan masuk sekolah menengah atas. Dan ini salah satu yang pada zamannya banyak digandrungi sama remaja-remaja putri. Serius. Jadi dia tuh dari dulu banyak yang gandrungin sebenarnya. Jadi please welcome Rifari. Aplaus dulu ya. Ini pencapaian pribadi soalnya kita udah janjian. Soalnya betul. Tapi bener loh Kak, bener banget loh. Banyak yang ini ngefans sama Kak Farid gitu. Masya Allah. Cuman kayaknya Anda yang nggak ini ya. Jadi memang fokus sama tujuan hidupnya. Ya. Tujuan. Ini Kak, kabarnya gimana? Baik. Tangguh. Sibuk apa sih belakangan ini? Kalau boleh tahu. Sekarang lagi sibuk kuliah, lagi sibuk urus bisnis yang baru saya bikin, sama fokus pengembangan diri. Fokus pengembangan diri. Betul. Bukannya dari dulu udah berkembang. No. Enggak ya? No. Soalnya Jadi, kan dari dulu itu Kak Farid mulainya SMA itu kalau nggak salah jadi ketua Persma. Ya. Bener nggak? Ya. Bener nggak? Ketua majalah something. Oke, majalah something. Jadi memang udah mulai sadar kalau hal-hal yang berbau fotografi sama nge-build something itu Sebenarnya dari SMP itu kan. dari Kalau SMP. masalah desain fotografi sudah really take it serious di SMP. Zaman-zaman Friendster itu edit HTML, coding, CSS, gitu guys. Umurnya muda ya? SMP udah mulai belajar memang coding. Di situ. Tertarik. Coding sama Photoshop. Bisa nih Pak, dipanggil Pak. Ya. Oke, jadi memang dari dulu kah atau itu ngelihat itu kayak sesuatu mulai dari hobi kah atau memang kayak someday kayaknya mau menghasilkan dari hal-hal itu? Kalau untuk menghasilkan tidak pernah terpikir sih. Kalau untuk itu paling cuman kayak hobi. I like this Scene ya. activity yang ini saya suka dan lakukan terus. Oke, sampai akhirnya terlahirlah clothing brand ya? Ya. Betul. Itu gimana sih ini ya? Ejaannya takut salah nih. Reyak Wear atau? Reyak Wear. Jadi itu kayak zaman-zaman kuliah kan. Zaman-zaman kuliah itu ada tren hypebeast, fashion blogger. Itu sangat masif banget. Ya, Indo fashion begitu. Kayak begitu-begitu. Jadi kayak all of teenage pada saat itu termotivasi, pokoknya harus di shout out di akun ini. Shout out akun ini, harus diposting foto OOTD. Jadi berlomba-lomba untuk OOTD. Ya, betul. Jadi gitu. Pada saat itu banyak yang bikin brand kan. Tapi kan itu sudah mulai transisi dari zaman-zamannya distro ke fashion yang lebih serius. Lebih transisinya zaman-zaman yang Billabong, Macbeth pindah ke yang lebih besar. Ya, benar. Saya punya teman yang punya brand, katanya sih tadi bareng ya produksinya ya. Cuman dia ketinggalan, yang ini lanjut gitu. Itu yang di belakangnya ada. Tapi bangkrut. Tapi memang Kak Farid itu semua develop sendiri atau ada kayak manajemen yang dibikin yang kita nggak pernah tahu gitu. Itu cuman kalau untuk manajemen itu semua saya produksi, desain, konsep, video campaign-nya, video fotonya, photoshoot. Maruk ya. Semuanya dikerjain sendiri ya. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan saya serahkan ke orang, itu biasanya kadang kayak kayak kurang ininya deh kayak. There's something yang bikin samalah suruh orang. Mending saya langsung execute sendiri, kurangnya saya tahu di mana, saya bisa langsung kayak shootnya kayak tek. Biasa begitu saya bikin langsung kayak referensinya dulu, mood boardnya, segala macam. Jadi mending saya kerjakan sendiri semua daripada harus mengharapkan orang lain. Benar. Karena biasanya kalau photoshoot kalau ada yang kurang, mau diperbaiki lagi kadang kenapa begini? Jadi semua OOTD itu semuanya foto sendiri atau dibantuin gitu? Foto sendiri. Mostly sendiri. Iya, soalnya kan foto Anda kan kecil-kecil juga ya, tapi kayaknya nggak pernah Itu ada pakai tripod terus pakai shutter. Jadi memang semuanya sendiri. Sendiri. Iya.
bisa bikin desain sendiri gitu. Iya. Soalnya kalau mau disuruh orang temani foto itu kadang bilang malas pergi di situ deh, malas pergi di sini deh. Oke. Karena biasa kan saya cari spot-spot yang kayak di pabrik zaman-zaman dulu ini. Iya. Melihat kok perkembangannya itu sangat yang di box-box pindah-pindah apa gitu. di taman ria yang sudah tidak dipakai di Semarang tuh. Jadi memang sudah dari zaman kuliah sangat mengasah skill itu ya. Yeah, I really get into this life. Tapi kalau dari keluarga ini enggak ada maksudnya kan sangat kontradiktif. soalnya Pak ayahnya tuh kan saya kan main sama adik Kare kan, Pak Adi kan. Ya kan saya cuman sering ditanyain gimana kamu kuliahnya bla 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 nanti kerja apa bla bla bla. Jangan kebanyakan main gitu-gitu. Saya bertanya nih, kayaknya anak bapak yang pertama kayaknya sangat kreatif gitu ya. Tapi gimana selama itu berjalan soalnya kan Kare kuliahnya juga kan cukup ini ya, cukup intens ya. Betul. Intense, Jadi kalau dari orang tua, ayah saya kan backgroundnya auditor pemeriksa. Jadi kayak pemeriksa keuangan gitu. Jadi maunya kayak pengacara di bidang kayak hukum dan keuangan lah, auditor kayak begitu. Harus nyambung sama kerjaan beliau. Betul. Harus relate lah. Tapi pada saat itu saya kayaknya jurusan harus kayak ikut aja deh. Karena pilihan pertama yang saya ambil itu bahasa Inggris. Terus dibilang kalau bahasa Inggris bisa dikuliahkan itu. Ambil komunikasi itu bisa dikuliah public speaking. Mending kok ambil hukum begitu. Jadi beliau udah sangat mengarahkan ya. Mengarahkan dan sedikit memaksa. Begitu. Halo Om, saya gak ngikut-ngikut. Jadi sembari tetap berkuliah memenuhi kewajiban gitu. Tapi karena juga tetap mengembangkan apa yang karena pengen ya. Dan berhasil dong kalau aku bilangnya berhasil ya. Gitu. Soalnya marketnya kalau nggak salah bukan cuma di Indo ya. Iya. Gitu. Pernah ada yang beli satu itu di Australia. Tapi nombok. Karena setting di eBay itu ongkirnya tidak sesuai jarak yang dimasukkan. Jadi kayak jarak kirimnya lah. Akhirnya saya nombok biar nombok deh. Yang penting ada yang pakai di Australia gitu ya. Bule. Bukan yang kesini terus pakai di sini ya. Bule-bule yang kayak tato gitu. DM. Tanya, man ini bisa saya beli di mana? Ada linknya nggak? Soalnya tidak ada, saya cari di itu. Bisa dibuatkan di eBay, and then saya buatkan di eBay, langsung udah order. Satu piece. Baju yang perjuangan banget ya. Apanya? Itu kayaknya tergantung karyanya deh. Kalau misalnya karya itu ngirim ke satu store di kota itu, pernah nggak nyoba gitu? No, I never. Jadi memang semuanya tuh selalu langsung ke karya sendiri. E-commerce ya. Wow. Kayaknya zaman sekarang harus zaman dulu udah keren segini, Pak. Anak-anak zaman sekarang baru mulai sekarang nih. Soalnya gini loh Kak, maksudnya kayak kalau zaman dulu ya kita pasti belinya yang langsung ke ini kan, tapi nggak pakai e-commerce gitu, langsung aja gitu. Tapi kayaknya saya mulai agak tertekan ya dengan pengetahuan Anda gitu. Tapi sampai hari ini masih tetap produksi ya? Sekarang dalam proses rebranding. Nah, ada pergantian nama karena merasa kayak nama ini kayaknya masih zaman-zaman labil ya. Jadi kayaknya harus jauh lebih mature ya. Jadi kayak value yang mau disampaikan itu beda kayaknya. Kalau zaman dulu mungkin monokrom ya. Iya, monokrom. Terus kalau kedepannya pengennya si Reacquare-nya ini sebenarnya nanti itu mau diganti namanya. Jadi kayak Reacquare jadi Ray Oliveira saja. Jadi ini kayak legacy yang someday kalau saya meninggal itu sudah selesai lah ya. Jadi ada kayak legacy yang saya tinggalkan. Perusahaan kayak cita-cita kayak begitu. Keren. Selain ini bikin brand clothing, kemarin produk terbarunya itu ada skincare. Skincare. Saya ngefansnya karena botolnya warna hitam aja Pak. Nggak pernah ini ya. Cuman kayak ngelihat kayak
ini keren sih ini. Ya. Itu kenapa sih? Thank you. kenapa ini apa? Maksudnya kayak Banting setir. Harus ke skincare gitu kan banyak. Jadi itu ceritanya sangat panjang. Jadi singkat cerita, saya resign dari Telkomsel kan. Padahal jabatan Anda bagus dan karir Anda bagus loh di situ. Resign dari Telkomsel, terus sempat pindah di Konawe jadi auditor keuangan. Iseng-iseng daftar di itu apa lagi namanya itu yang bukannya pernah LinkedIn ya? LinkedIn masukkan data, terus pada saat masukkan data itu ada penerimaan, apply Tokopedia. And then pas masuk lolos, orang Tokopedianya kenalanku. Bilang, "Rey, pernah masukkan data yang lamaran di sini kah?" Langsung, "Oh, iya Kak, iya. Oh, ini lolos ini." And then pas masuk lolos, orang Tokopedianya kenalanku. Bilang, "Rey, pernah masukkan data yang lamaran di sini kah?" Langsung, "Oh, iya Kak, iya. Oh, ini lolos ini siapkan ini kirim ke email." Dan harus pindah ke Makassar. Oke, itu berapa lama sih Kak? 3 bulan. 3 bulan. Jadi di Tokopedia itu saya bekerja sebagai kayak bisnis konsultan di divisi beauty and personal care. Oh, oke. Jadi bisnis konsultan yang kerjanya sekitar menghandle 900 seller penjual kosmetik dari kayak concealer, bermacam-macam semua kosmetik dan perawatan kecantikan. Jadi dari situ saya harus belajar kayak apa itu concealer, apa itu alis, apa itu dalam waktu 3 bulan ngurusin 900 merchant. Ya. Begitu. Dari situ kayak enak banget itu pasti belajarnya. Terus lihat omset kan penjual pensil alis, omset sebulan sampai sekitar 70 juta. Oh, menjual pensil alis. Satu toko. Fokus di penjualan pensil alis. 70 juta. Ada yang body lotion itu cuman body lotion omsetnya sekitar 80 juta. Fokus jual itunya kayaknya lebih enak jual sendiri deh. Kosmetik deh. And then I decide to resign. Dan memang Tokopedia agak sedikit sangat berat kerjanya guys. Tidak seindah yang kita bayangkan guys. Gak sekeren yang kita lihat at the first time masuk kantornya kan kayak oh my god. Ini keren nih ya. Impian semua orang kerja di sini guys. Kerja di unicorn ya. Naik lift yang ala-ala kaca tuh. Ala kaca begitu terus ting ding. Ternyata kesehatannya yang diserang ya. Pas mulai di brief, Ray nanti handle ada bawahanmu tuh ada 6 orang, terus nanti dari 6 orang ini harus handle 900 seller, bla 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 bla. Ini menaikkan omsetnya, video campaignnya, video produksinya, strategi marketingnya apa. Pokoknya 900 toko itu harus dinaikkan omsetnya dalam sebulan. Itu tugas divisinya. Belum lagi kalau misalkan waktu Indonesia belanja. Itu harus dealing sekitar 15 atau 10 seller. Dealing yang harus join di WIB. Dan pada saat bulan puasa sudah mulai hektik, mungkin cuma 1 orang yang bisa join. Kayak kayaknya ini bukan kayak pekerjaan yang saya suka kayaknya. Terlalu too much pressure dia. Too much pressure. Baru itu kan kita didetect kalau misalkan Ray kenapa belum ndak on di laptop? Kita kan dikasih kayak laptop kan. Dan they can detect you kalau kamu lagi gak mau ngapa-ngapain gitu. Aku lagi ndak buka laptop dan lagi tidak kerja di lembar kerja. Wow. Kayak ternyata gak enak ya. Langsung di WhatsApp sama SPV ku Ray. Kenapa off ini? Langsung sorry. Kayak begitu lah. Kayak terintimidating setiap hari, kayak tersiksa lah. Dalam waktu 3 bulan. Bukan tersiksa sih, agak tidak siap dengan pressure yang seperti sebenarnya itu. Bukan tertekan, cuman saya yang kurang siap. Takutnya ada yang dengar. Lebih ke saya yang tidak siap guys. Jadi kalau mau dari tadi runutnya kayak karena itu sangat bukan sangat mengandalkan ya, menikmati industri kreatif sih. Really enjoy this. Role model Kari boleh tau nggak? Role model apa ini? Yang I always want to be or I boleh. always follow what he did. Kalau yang itu my dad. My dad. Kalau I always want to always follow Nabi Muhammad SAW. ini bintang tamu pertama saya yang lurus ya. Selanjutnya
Ya mungkin yang menginspirasi karya dalam dunia. Kalau dari dunia kreatif gitu. Banyak. Ya kalau dari dunia fashion itu Alexander Wang. Kalau dari digital creator itu apa ya? Kevin Hendrawan. Aku follow dia dari Ya, me too. Sebelum dia boomingnya, jadi kayak dan keliling Indonesia. Ya, jadi kayak tiap video itu ada poin yang tak yang udah mau tunjukkan. Aku pengen sebenarnya content creator itu mostly sih sebenarnya harusnya kayak dia sih. Ya, informatif, ada value-nya juga. Nggak yang ngegoreng sesuatu hal yang nggak penting. Betul. Yang seperti yang tiap hari kita lihat sekarang. Kayak ria-ria something kayak kita lagi di luar negeri loh guys. Kayak gitu. Tapi kan itu market yang mau ya gitu. Jadi memang itu tadi yang pertama ada ayahnya sendiri. Ya, family man banget nih kayaknya memang karena kalau aku perhatiin mungkin juga teman-teman yang follow Kak Ray di Refarit ya Instagramnya ya. Refarit Oliveira. Itu dari pertama temenan sama Valdi tahu nama Kak Farid lengkap itu keren juga nih orang tapi beneran. Ya maksudnya a lot of people think that itu adalah nama FB. Iya Kak, jadi even itu di sekolah tuh kayak serius nama apa ini? Iya, jadi dulu tuh nanya sama ibunya Kak Ray kan, bilang tante ini nama anaknya keren-keren gitu loh. Iya tante kan ini keren juga jadi nama anaknya juga harus keren. That's it, dia nggak ngejelasin kenapa harus Oliveira gitu. Sebenarnya Oliveira ada artinya sih. Oliveira, Oldie itu anak pertama, old jadi serapan bahasa Inggris. Veira itu Ferdinand Ira. Jadi kayak anak pertama Ferdinand dan Ira. Gitu guys. Kenapa zaman dulu nggak dikasih tau kayak gitu ya? Mungkin gue masih kecil kali ya. Jadi dijawabnya ya harus keren juga nak. Jadi that's why I put that name as my new brand di skincare. Jadi memang kayak meaningnya tuh dalam banget ya buat si Kare ya. Terus nih kalau misalnya sebenarnya Kak Ray itu pengen nyampein nilai apa sih dari brand yang Kak Ray bangun dari kapan sih kalau boleh tahu 2014 apa 15 gitu. Aku taunya tahun-tahun segitu sih. Pas aku udah mulai aktif Instagram baru tahu kalau misalnya Kak Ray itu punya clothing line gitu. Begitu. Nilai apa sih yang pengen disampaikan dari kebebasan kan soalnya aku lihatnya bukan kebebasan sih kalau dari fashion sebenarnya yang saya ingin bikin bahwa kita remaja harus sadar akan penampilan. Poin yang saya ingin sampaikan itu penampilan. Yang you have to know kalau pakai ini what are you wear gitu bukan cuma kayak ngikut-ngikut begitu gitu. Tapi pada satu selera pada saat itu. Jadi temanya kayak monokrom. Oke. Tapi ya kalau zaman itu sih kayaknya masuk-masuk aja sih kan. Soalnya kan di zaman tahun-tahun itu ya semua warna itu ngejreng kan. Semua itu kayak merah lah, kuning lah, hijau neon lah dicampur-campurin bla bla bla. Dan untuk berpakaian hitam itu kayak boring. Tapi karena ngebawa itu menjadi sesuatu yang kalau dia yang make nggak boring ya? Simple ya. Simple but clean, but classy. Oke. Itu yang sering aku lihat di akun TikTok ya. TikTok apa Instagram? Instagramnya Rea Aquer. Tapi sekarang sudah Rea Oliveira. Oke. Jadi memang clean and classy. Memang messy, clean and classy. Jadi memang suka ngasih ini ya, ini loh OOTD yang kalian bisa pakai sebenarnya. Sometimes kan biasa orang mau terlihat kayak Messi berantakan, tapi kayak urakan kan. Jatuhnya urakan kayak jadi kayak kalau orang Kendari tuh kotor gitu. Kenapa kayak berantakan sekali gitu loh. Kayak kotor begitu. Jadi I want to make it messy but still classy. Oke, tapi berantakan masih tetap ada aturannya gitu loh. Classy. Nah ini kalau misal kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi kalau udah ngobrolin kayaknya udah pada ngerti deh yang pengen Kak Ray nyampein dari clothing line itu seperti yang tadi ditutup dengan si messy and still classy gitu ya. Messy and classy. Aku beberapa bulan lalu ngelihat ada movement baru nih dari Kak Ray. Betul, dan temanku juga yang aku nggak pernah tahu kenapa dia bisa ngajar di situ. Terus pas dia pulang ya, aku tuh meluk dia bilang,
akhirnya hidupmu itu berguna coy. Gitu. Itu boleh nggak dijelasin? Southeast Youth Movement. Jadi the story behind this organization itu pada saat ceritanya mendekati Ramadan kan, lagi sholat Jumat, ada penceramah yang bilang hidup seorang manusia itu sebaik-baiknya hidup seorang manusia adalah hidup seorang manusia yang berguna antar kesesamanya. Terketuk tuh. I don't know why tiba-tiba kayak bagus sekali nih kata-kata. Kayak apa yang saya bikin selama ini yang saya bikin tuh selama saya hidup. Yang selalu saya bikin adalah bagaimana mencapai tujuan hidup pribadi. Tapi I never think that bagaimana hidup berguna ke sesama manusia. Begitu. And then I try to mulai bikin apa. Pertama mau bikin kayak donasi kasih orang. Kayaknya semua orang bisa bikin itu sih sebenarnya. Kita tidak cukup uang untuk tiap hari. Tiap hari kasihkan orang motor, renovasi rumahnya, renovasi ini terlalu berat guys. And then sempat ada ide bilang mau kasih sembako terus kayak di syuting tapi di kontenin ya. Cuman pada saat itu kayak oh my god kayaknya bukan it's not. Ya, itu bukan jalannya. It's not good. And then saya pikir pada saat itu masih kerja di rumah sakit kan sebagai auditor. And then direkturku bilang, "Ray, kayaknya ini mau ada rekrutmen dokter sama pegawai-pegawai rumah sakit. Bisakah wawancara semua calon ini yang mau masuk di rumah sakit?" Pada saat wawancara, even itu dokter yang mau kerja di rumah sakit atau pegawai-pegawai, they really don't know how to speak in English. Kayak perkenalan diri itu kayak kurang sekali. Terus saya berpikir bahwa pada saat itu sempat baca artikel lagi bahwa bahasa Inggris untuk untuk anak SD sekarang sudah tidak ada. Dihapuskan. Jadi belajar bahasa Inggris itu mulai pada saat SMP. Terpikirlah. Dari SD itu kita kekurangan tenaga ajar untuk bahasa Inggris. Terus muncullah sebuah pemikiran, kenapa bahasa Inggris dihapus, tapi kenapa pada saat melamar pekerjaan bahasa Inggris menjadi nilai tambah, syarat dan wajib untuk masuk kerja. Kan mulai tidak tidak relate lah sama apa yang kita dapetin ya. Kasian ini anak SD tidak tahu bahasa Inggris terus pas kerja dipaksa kan apalagi dari daerah-daerah pengen sekolah yang lebih baik kan. Mulailah bikin yang namanya Southeast Youth Movement. Itu pertama program yang saya bikin adalah mengumpulkan dana untuk memperbaiki masjid. Berarti awalnya bukan memang buat ngajar ya? Bukan. Itu pertama cuman mau mengumpulkan dana untuk memperbaiki masjid-masjid di kabupaten-kabupaten. Cuman seiring berjalan waktu I decide untuk kayaknya lebih bagus, lebih bermanfaat sebagai amal jariah. Jadi lebih panjang ya? Lebih panjang. Lebih berguna lah untuk kehidupan dan bisa dipakai. Jadi bagus kayaknya berkecimpung di dunia pendidikan, lingkungan, sama donasi. Jadi dirangkum semuanya. Jadi tidak fokus pembangunan masjid saja, jadi lebih masif. Mulailah bikin cari-cari di mana yang. Tapi itu mulainya sendiri? I do it by myself. Lewat-lewat di Unaha atau keliling-keliling. Itu bukan Unaha Pak, itu desa di dalam-dalamnya gitu loh. Di pelosok-pelosoknya Pop. Jadi pulang pasti berdebu. Aku bayangkan itu saya lewati pabrik terus lewat truk tuh. Iya. Dan itu pasti bukan kayak cuman sebentar soalnya. Ngelihat karena itu nambah temen itu kayaknya sekitar hampir 2 bulan sih. Hampir 2 bulan aku perhatiin si Southeast Movement-nya itu. Itu sebenarnya berpikir kayak kayaknya dipublish kah ini. Takutnya ya karena pikiran yang tadi kan kayaknya publish deh. Publish aja. Sempat ada pengalaman yang paling parah itu ada anak yang di pelosok sekali tantenya lihat kita suka ada yang tempat saya mengajar bilang ini ada tempat mengajar bahasa Inggris tapi jauh. And then dia bilang Pak Kari bisa aku ajarin ini anak tapi jauh sekali rumahnya kesian. Even mau ke sekolah saja jauh sekali rumahnya. Tanya di mana rumahnya Bu? Ternyata di belakang Unaha, belakangnya lagi Unaha. Jadi Kare ke rumahnya? Iya, langsung ke rumahnya. Wow.
And I see that, oh my God, kita harus kayaknya lebih bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, guys. Masih diberikan apa ya, tempat Banyak tinggal yang kemudahan. layak, situasi keluarga yang bagus, kayak begitu. Jadi memang akhirnya end up-nya itu memang pengen berguna jauh lebih banyak dan jauh lebih untuk orang banyak ya. Oke, ini mungkin questionnya agak-agak ini sih, agak belok dikit ya. Kalau sekarang nih pengen dikenal sebagai seorang Farid Oliveira itu yang seorang admin kah, admin keuangan atau tenaga pengajar kah atau owner dari clothing line kah or something, selebgram maybe. Bingung juga ya kayaknya. Soalnya ya karena semua ngelakuinnya sendiri dan bisa gitu loh. Bisa dan all out lah menurut lo. Sebenarnya itu gampang sih asal kita mau riset dan menggunakan insting sih. Jadi kalau mau dibilang dikenal sebagai apa, kayaknya mungkin lebih apa ya, kayak digital creator. Yang apa ya namanya? Mau bilang tokoh juga bukan siapa-siapa. Mau bilang Enggak dong. Sebenarnya itu ini aja sih, semuanya bisa ya, cuman ya itu balik lagi sih karena kalau untuk sekarang mungkin kapasitasnya mungkin sekedar content creator kan. content creator. Ya. Karena Belum terlalu ini sorry to say banyak yang bilang dirinya content creator tapi nge-create konten orang lain sih. Ya. Betul. Iya dong. Iya benar dong ya. Jadi betul. Ya itu ya mungkin part dari industri ini ya. Tapi kalau ngomong soal industri kreatif yang mungkin karya udah jauh awal memulainya daripada kita. Asik. Seolah-olah senior ya. Iya enggak sih, kayaknya memang Anda agak sedikit jauh di atas deh. Oh, thank you. Menurut karya Aircraft hari ini ya, dan khususnya di Kota Kendari, itu gimana sih perkembangannya? Aircraft di Kendari sudah cukup maju sih. Karena cuman mereka belum paham untuk how to market produknya mereka model digital pemasarannya belum terlalu bagus. Mereka lebih penjualan secara direct langsung kayak misalkan skincare kan, biasanya lebih fokus ke reseller yang ngejual ya. They don't use e-commerce as a platform yang bisa membantu mereka untuk mendistribusi. Padahal adanya e-commerce itu untuk membantu mereka seharusnya gitu loh. Soalnya kan kalau dari ngitung-ngitung soal cost ya, kalau kita bawa ke reseller kan lumayan ya. Betul. Daripada itu mendingan kita makainya e-commerce. Jadi melek digitalnya belum terlalu, digital marketingnya belum terlalu sadar. Mungkin ada tips nggak dari Kare buat teman-teman yang dengar sama nonton ini? Buat yang pengen inilah, maksudnya kayak mau terjun ke dunia industri kreatif ya dan making money from this, gitu, mereka harus ngapain? Penjualan produk apa ini? Skincare lah. Contoh yang ya skincare. Kalau skincare bagus. Kalau barang apapun itu sekarang, kalau menurut saya penjualan yang paling bagus itu di TikTok. Bukan, I'm not saying that promo TikTok untuk menjual TikTok, tapi it's fact. Kalau menjual di TikTok untuk sekarang itu sangat masif. Jadi ada namanya konten affiliator lah, itu bisa dipakai. Nanti tinggal Google sendiri saja. Affiliator TikTok itu kayak bagaimana. Jadi kita tidak perlu endorse orang lain selebgram lagi, tidak perlu endorse ini lagi, tidak perlu pakai mesin marketing lagi. Kita cukup bekerja sama content creator, kita kirimkan sampelnya, mereka buat video promosi, kontennya saling keuntungan itu dibagi sekitar 10% lah dari keuntungan. Itu yang mungkin kebanyakan orang nggak tahu ya. Jadinya Tidak tahu sama sekali. Padahal kita bisa pilih-pilih, kayaknya ini orang bagus deh untuk jadi kerja sama saya. Tinggal diklik apa namanya itu, confirm to join this campaign, nanti mereka balas, kita kirim barang, dibuatkanlah video. Soalnya kan kalau menurut gua untuk, dan itu gratis guys. Oh gitu ya. Wow. Kita cuman kayak bagi seberapa persen penjualan yang dia bisa jual, itu sekitar 10%. Tapi kalau menurut gue ya, kalau orang udah ditawarin kerja sama kayak gitu, pasti kayak berusaha loh. Gue nih udah ditawarin orang kerja, jadi kayak dia tuh punya semangat sendiri. Ada gitu. effort yang dia taruh di situ. Betul. Soalnya dia punya kayak
kepercayaan diri jadinya lebih gitu ya. Oke, ini pertanyaan ini banyak ini sih aku pikirin sebelum bikin. Apa itu? Karena belakangan ini ya neneknya Kare itu sering masuk ke konten itu nggak terganggu apa? No. Itu kalau yang sering pantengin Instagram dia pasti beberapa kali itu neneknya dibikin sampai nangis apa segala macam. Tapi memang nenek sering cepet nangis apa gimana sih? Ya, karena mungkin bintangnya bisa sekali ya. Bisa. Jadi kayak drama apa. Padahal nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma bercanda gitu. Langsung gampang menangis. Kalau jokesnya juga mungkin karena kita sama jokes kayaknya ya. Oke. Oke, jadi nggak ada ini ya, nggak ada masalah sama beliau ya. It's okay. And dia kalau disuruh kayak ini, oke, apa lagi? Ternyata nurut juga ya, padahal sering dikerjain ya. Wow, ya benar-benar. Nah, karena semuanya dikerjain sendiri sama Kare, mulai dari clothing brand, terus skincare, terus memanage Southeast youth movementnya. Nggak pernah kehabisan ide? No. Atau mungkin lagi ngerasa kayak drop banget, aduh ini mau bikin apa lagi, soalnya kan segala sesuatunya Kare bikin sendiri dan develop sendiri gitu. I never feel like that. Karena kalau terlalu kayak apa lagi mau dibikin, apa lagi. Kesannya kayak kita serakah sekali. Padahal kan banyak orang yang kreatif ya, menurutku yang aku lihat ya. Mereka tuh maksa dirinya harus selalu to be produktif. Dengan nge-push dirinya untuk harus lebih lagi akhirnya ketika dia mentok akhirnya ngikutin pasar, jadi nggak kreatif dia. Tapi karena ngerasain gitu. No, I never feel like that. Oke. Jadi memang kalau lagi nggak ada idenya, mending stop aja dulu. Karena you will not kalau kita kerjakan sesuatu, kalau yang really wants to get into di dalamnya itu pasti insting udah akan main kan. Oh habis ini saya bikin ini, habis ini bikin ini kurang ini pasti itu insting udah langsung kayak tak. Kayak begitu. Insting ketemu creativity. Asik. Insting ketemu sama creativity. Jadi kalau menurutku sih sebenarnya ya harus jauh lebih jujur sih sama diri sendiri ya. Jangan maksain gitu ya. Jadi kalau memang kamu lah nggak punya insting lagi nggak tajam nih, karena kan mendingan dia adem aja gitu loh. Karena kan sometimes orang bilang karena ada toko misalkan YouTuber yang kayak begini, and then they want us to be like him, dan tidak terlalu tidak cocok mungkin, akhirnya jatuhnya tidak terlalu gitu. Match, tidak terlalu itulah. Jadinya jatuh juga sih sebenarnya. Menyiksa diri kan. Harus ngejar yang sesuatu yang dia sebenarnya nggak bisa afford dan gitu. Bisa. Wow, gitu. Ini buat yang pengen jadi influencer ya, sebaiknya milih-milih dulu deh kayaknya. Jadi nggak usah maksain gimana banget kan. Oke, nih selanjutnya nih kalau ngomongin soal Southeast Youth Movement. Menerima donasi nggak? Ya, terbuka ya. Donasi. Jadi bebas, entah itu masih bentuknya barang atau it's free for all of. Jadi sekarang rencananya kan sebelumnya kita buka donasi untuk pembelian tas, karena kan kebanyakan itu anak-anak di Konawe kalau pergi sekolah pasti cuman bawa buku. Dan pada saat saya lihat murid-murid datang, siap, kenapa ini tiap saatnya kurang tidak punya tas kah? Kenapa semua bawa tas? Nanti dah rusak tasku. Oke, jadi tas itu jadi barang yang sangat berharga buat mereka. Ya, kayak begitu. Dan saya, kasihannya ini anak. Jadi untuk tas dulu nih yang dibuka kemarin tas, ya. Dan ada ide lagi barang-barang bekas baju yang tidak terpakai itu bagusnya dikumpulkan, nanti saya distribusikan ke orang-orang yang membutuhkan. Berhubung sekarang saya lagi baru belajar untuk memulai kebiasaan hidup minimalis. Jadi nggak kayak dulu ya yang harus numpuk-numpuk barang ya. I try to be life simple. Oke, biar kedepannya nggak ribet. Ya. Oke, ini kalau tadi kan soal donasinya yang selalu terbuka nih. Tapi kalau ada teman-teman yang bilang, Kare mau gabung dong sama Kare ngajar, itu syaratnya ada nggak? Ada. Still open that. Sekarang ada 3 kan yang daftar. Cuman ada lagi dibuatan kontrak, perjanjian, konsistensi, karena kan biasanya cuman gabung, cuman kayak mau nebeng. Ngerasa hype-nya aja gitu. Hype-nya kayak mengajar seperti ini gimana? Sebenarnya foto sama Refarid loh. Gitu.
No, cuman kayak kalau orang kan bilang mau dibilang. Begitu. Jadi nanti lagi sementara dibuat kayak perjanjian di atas kertas kayak gitu. If you want to join this organization, harus ada komitmen di atas ini untuk mengajar sampai ini materi ini sampai materi sekian. Jadi semua materinya karena yang bikin, bukan dari dinas pendidikan daerah? Yes, materinya saya yang bikin sesuai kayak keperluan yang base untuk anak SD. Dasar bahasa Inggrisnya apa sih yang mereka harus wajib pahami. I make it itu di kayak desain buku cetak, saya kompel, gambar-gambarnya, I design that sekitar 20 halaman lah. And then I print out di print kertas HVS biasa, terus saya bagikan. Gitu. Ini agak sedikit sensitif. Meminimalisir pengeluaran lah. Kalau beli buku cetak lagi kan susah. Harus ada kualitas tertentu ya. As long as you want it, you can do it. Terus dari pemerintahnya gimana? Sampai saat ini ada kontak mungkin? Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Karena nggak pengen kayak ngontak duluan gitu? Soalnya kan kamu ngerjain pekerjaan mereka dong. I really enjoy to help them. Jadi pola pikir anak muda zaman sekarang kan biasanya kalau kan sudah ada pemerintah. Iya, pemerintah. Gitu. Terus kalau misalkan kenapa kayak pemerintah dah bla 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 bla. Iya, cenderungnya kebanyakan protes. Tapi bagaimana caranya kita sebagai generasi muda cenderung lebih membantu, menolong mereka untuk membangun negeri lah, kayak begitu. Jadi nggak usah protes. Berharap ya. Nah ini bisa nih. Karena kalau dibilang kamu jadi pemerintah juga pasti kan belum tentu kamu berhasil. Bisa. Iya, benar banget. Nah kalau kayak gini nih, aku punya pertanyaan nih. Fashion designer atau pengajar? Pilih aja, gak usah ada alasannya ya. Pengajar. Walaupun kamu ditawarin sama idolamu yang tadi. Alexander Wang. Iya. Kayaknya Alexander Wang deh. Gimana sih? Jadi memang kalau pilihan pertama ya, kalau bukan Alexander Wang yang nawarin jadi pengajar. Tapi kalau Alexander Wang yang nawarin jadi fashion designer. Mau nggak? Mau ya. Tetap harus. He's really genius di bidangnya. Padahal kemarin tadi tuh aku kan sempat sempat salah nama depan kan. Marga Weng kan ternyata banyak Pak ya. Ya. Aku ngetiknya James Weng, ternyata itu saudara. Aduh apa Weng ya? itu kalau nggak salah gitu. king ya kalau artinya. Itu Chinese apa Jepang sih? Chinese ya? Chinese. Mandarin. Nih pertanyaan nih ujung-ujung nih. Goals Carre ini kedepannya mau ngapain aja? Goalsku itu apa ya? Selain membantu kalau untuk sekarang goals itu kan kesannya kayak terlalu ingin mencapai sesuatu apa yang kita inginkan. Jadi seolah-olah kayak menuntut Allah untuk kayak Allah saya ingin ini lah. Tolong please. Tolong dibantu ya. Nah, sama pokoknya ini. Seolah-olah kayak kita mendikte Tuhan. Jadi kalau untuk sekarang goalsnya masih belum ada. Jadi paling cuman kayak doing apa yang lagi dikerjakan sekarang. Karena biasanya kalau kita goalsku misalkan kawin toh, kayak seolah-olah kita terlalu fokus dengan itu barang. Kawin, akhirnya nggak ngerjain yang lain gitu. Kalau tidak terjadi sesuai keinginan, kecewa toh. Kecewanya parah Pak. Parah. Jadi mending kita do it sesuai apa yang sekarang kita sedang lakukan. With no target yang terlalu menekan. Jadi dijalanin aja, doing your best gitu. Nanti sisanya ya udah ada yang ngatur lah. Wow, thank you ya buat waktunya. Thank you so much for having me guys. Ini salah satu episode yang bold. Ini padat banget sih ya. Padat berbobot. Soalnya yang ngomong juga berbobot. Oke Kak, mungkin ada yang mau di shout out atau pesan-pesan buat yang denger? Biar mereka kayak ya punya idola baru lah. Tapi kayaknya lu udah punya banyak idola sih sekarang. No. Enggak ya? Not feeling like that. Tapi ada nggak yang mau di shout out? Shout out apa ya? Untuk anak-anak Sud Movement, tolong jangan suka absen dengan alasan lagi bantu orang tua. Iya. Gitu. Itu sangat sering ya. Dan bosen didengarnya. Dan kalau misalkan dimarahi, paling apa ya?
langsung ngambek biasa tidak mau datang masuk sekolah. Please jangan seperti itu. Dan buat orang-orang yang kerja dengan tekanan yang sama ya. Oh iya, buat kamu yang kerja di dalam sebuah tekanan kalau tidak cukup kuat untuk menghadapinya mending resign. Mending resign guys. Resign. Daripada nyiksa diri. Karena kita hidup cuman berapa tahun lah ya. Ya, bener sih sebenarnya. Jadi pada yang nyiksa ya udah mendingan cabut aja. Karena uang bisa dicari. Yang nggak nekan lah. Oke. Ada lagi nggak pesan-pesan buat ayah, ibu, saudara-saudara? My family, I love you guys. Iya soalnya Doi itu family man banget asli parah ya. Sangat sayang sama keluarganya ya. Apalagi sama sepupu-sepupu kayaknya lebih main sama sepupu sama saudara sih daripada soalnya temenmu sedikit kak. I only have maybe 10 friends. Iya temennya sedikit banget. Itu dari SMA ya? Iya, kalau untuk close friend paling cuma kayak 8-10 lah. Sampai sekarang. Iya. Kalau kenalan ya paling cuma kenalan. Oh ini tuh kayak begitu. Tapi kalau untuk kayak everyday chill itu paling cuma 8-10 lah. Tapi kalau untuk hanging out paling kalau keluar mending milih ajak sepupu kan. Kayak misalkan mau hangout makan. Soalnya kan umurnya dekat-dekatan juga kan. Mending begitu. Oke. Nggak pengen punya teman lebih banyak gitu? I'm not. Karena apa ya? Kalau terlalu banyak teman kayaknya tekanannya terlalu berat, guys. Harus kesini, harus kesini. Kayak gitu. menyampingkan kenyamanan biasanya kalau terlalu banyak teman sih. Jadi yang bilang Reva itu sombong enggak, cuman enggak nyaman aja banyak orang. Ya betul. Oke, thank you Kak Farid ya. Kita mungkin bisa ketemu di another project lagi. Wow, ya kan? Kalau Kak Ray juga punya project yang bisa ngelibatin kita, kita tenaga pengajar yang sangat baik. Wow. Ya? Bisa. Oke, thank you ya. See you in another episode guys. Bye bye.